Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa huwa sahibu syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatid, dan yang saya hormati segenap pengurus Masjid Raya Bani Umar, dan yang saya hormati, yang saya muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita semua sebagai seorang muslim yang beriman untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat, hidayah dan nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita semua dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Tentu kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu-ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhiruz zaman, pemimpin besar umat Islam yang kita harapkan, kita dambakan syafaatnya, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita meyakini risalahnya, dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan kita meneladani akhlaknya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita menggapai ridha Allah, mohon keberkahan dari Allah dengan sama-sama kita mengkaji
ilmu-ilmunya Allah dengan tema al-khisalu al-mukaffaratu lidzunub, amaliyah atau perbuatan yang jika dilakukan dapat menghapus atau melebur dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarafi hadhil ummatil muhammadiyati anna Allah subhanahu wa ta'ala fataha laha min abwabil khairi wal birri ma yughfiru laha dhanba wa yasturu laha al-aiba wa ba'du tilkal a'mali fihi domanatul maghfirati lidzunubil mutaqaddimati wal mutaakhirati. Sebagai umat Islam yang beriman, kita patut bangga, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, umat yang termulia yang Allah ciptakan di dunia ini. Dan sebagian dari keistimewaan atau kekhususan atau kelebihan umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat-umat yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka selebar-lebarnya, menyediakan dengan lebarnya beberapa kebaikan atau amal ibadah, yang mana amal ibadah tersebut kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka dosa-dosa seorang hamba tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kejelekan atau keburukan seorang hamba akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian dari amal ibadah tersebut, bahkan ketika amaliyah tersebut dilakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Apa amaliyah-amaliyah yang jika kita lakukan kemudian dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada banyak amal ibadah, dan diantaranya adalah famin tilkal a'mali isbahul wudu. Di antara amal ibadah atau perbuatan yang jika dilakukan itu akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Wudu dengan sempurna, wudu dengan baik, dan wudu dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat agama. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbighul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang artinya adalah tidaklah seorang hamba wudu dengan sempurna, dengan baik, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Ya. Sebagaimana kita pahami bahwa dalam syariat agama kita, wudu itu adalah ibadah,
perintah Allah, perintah agama, sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian akan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian pala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil tersebut dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahdikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ya, artinya tidak diterima salat seseorang di antara kalian jika berhadas sampai berwudu. Artinya adalah tidak akan diterima sholat seseorang jika tidak diawali dengan berwudu. Sebagaimana kita pahami pula bahwa wudu selain sebagai syarat sahnya sholat, wudu itu kalau kita kaji secara mendalam di berbagai hadis Nabi, itu banyak keutamaannya, banyak manfaatnya. Di antaranya adalah hadis yang tadi kita baca, ya, bahwa wudu yang dilakukan secara sempurna, ya, dengan baik, dengan benar, syarat sahnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, ya, dengan niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, ya, membasuh kedua kaki sampai tertib. Kemudian sunnah-sunnahnya pun dipenuhi, ya, diawali dengan lafal basmalah, mencuci kedua tangan, menigakalikan semua basuhan, meratakan kepala, kemudian di akhir ditutup dengan doa, ya. Maka jika wudhu tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan, apalagi jika wudhunya itu dilakukan secara khusyuk, ya, dia menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika wudhu, dan dia keluarkan atau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika wudhu, maka wudhunya, ya, itu akan berefek positif bagi dirinya, dan juga tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, ya. Mungkin di antara kita, ya, pernah berbuat seperti melihat hal-hal yang haram dari mata kita, atau terucap dari mulut kita hal-hal yang tidak manfaat, ya, atau kita pernah iseng kepada orang lain, atau kita pernah husnuzon kepada orang, kita suudzon kepada orang lain, dan dosa-dosa tersebut insya Allah dengan kita wudhu secara benar, secara sempurna, akan dilebur dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dosa-dosa besar seperti zina, ya, atau syirik, atau yang lainnya, maka, ya, itu perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengiringi dengan perbuatan-perbuatan baik, ya, diantaranya yaitu dengan menyempurnakan wudu. Jadi yang pertama, amaliyah yang bisa melebur dosa-dosa kita adalah
menyempurnakan wudu. Oleh karena itu ketika kita akan sholat, ketika kita akan ngaji, ketika kita akan berangkat kerja, kalau kita terbiasa dengan berwudu, wudulah secara benar, wudulah secara sempurna. Jangan asal basah, jangan asal terbasuh, ya, tapi kita lakukan sesempurna mungkin, sekhusyuk mungkin. Insya Allah wudu kita akan berefek positif terhadap diri kita, dan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa min dzalika ijabatul muadzini. Di antara amaliyah yang jika kita lakukan kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah adalah ijabatul muadzini, yaitu menjawab kumandangan azan seorang muadzin. Menjawab, ya, kumandangan azan seorang muadzin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu zanbahu. Yang artinya, barang siapa yang ketika mendengar suara azan atau kumandangan azan seorang muadzin, dia membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina, ya, orang tersebut ghufira lahu zanbahu, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, maha esa Allah, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Raditu billahi rabba, aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhan. Wa bi muhammadir rasulullah, dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Wa bil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Ya, ini doa, ya, atau kalimat yang dianjurkan Rasulullah ketika kita mendengar suara azan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina. Azan yang dimaksud atau yang tertera dalam kitab ini adalah azan secara umum, ya. Artinya bahwa ketika kita mendengar azan dimanapun itu, ya, baik itu masjid dekat rumah atau tetangga sebelah, atau kita mendengar azan di HP, di televisi, di radio, ya, atau umpamanya kita saat perjalanan kemudian mendengar suara azan, kita baca doa ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina. Jika ini kita baca dengan ikhlas, dengan meyakini, ya, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar panggilan azan, suara azan, maka jawablah sebagaimana yang dilafalkan oleh muadzin, ya. Jadi setelah membaca doa tadi, ya, kalau kita sedang berada di musola, di masjid, ya, kita sebelum sholat dilakukan, kita sudah hadir di masjid, kemudian muadzin mengumandangkan adzan. Setelah baca doa tadi, setiap lafal yang diucapkan muadzin itu kita jawab, ya. Ketika muadzin melafalkan kalimat takbir Allahu Akbar, kita mengucap Allahu Akbar. Kemudian ketika muadzin mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun menjawab demikian. Kemudian ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dan ketika sholat subuh ada kalimat as-salatu khairum minan naum, jawabannya adalah shadaqta wa barilta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ini adalah sunnah atau anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah sekalian, azan ini adalah merupakan zikrun maksus, ya, zikir yang khusus sebagai panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi dimanapun berada, ketika kita mengumandangkan suara azan, ketika kita mendengar suara azan, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya, ya, kita ucapkan, ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Ini, ya, doanya. Insyaallah dengan kita membaca doa tersebut, ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, wa min dzalika at-ta'minu fis sholati. Di antara amaliyah atau perbuatan yang jika dilakukan itu akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-ta'minu fis sholati. At-ta'minu fis sholati, mengucapkan lafal amin ketika sholat, tepatnya selesai membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian membaca amin. Ini sunnahnya Rasulullah, ya, yang jika kita lakukan itu akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya idza ammanal imamu fa'aminu fa innal malaikata tu'amminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kata Rasulullah, idza ammanal imamu fa'aminu, jika seorang imam, ya, ketika sholat berjamaah, seorang imam membaca amin, ya, kita juga diperintahkan untuk membaca amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Nah, lafal amin ini menurut keterangan dari Asy-Syaikh An-Nawawi itu bisa dibaca dengan 4 cara,
Yang pertama adalah amin, ya, A-nya panjang, amin. Atau juga bisa dengan amin, ya, A-nya pendek. Atau juga bisa dibaca dengan amin, diimalahkan. Kemudian juga bisa juga dengan cara amin. Nah, 4 cara, ya. Tapi yang paling afdol, yang paling utama, yang paling mukhtar adalah yang pertama, yaitu amin. Pak Ustadz, apa sih arti dari amin itu? Ya, arti dari amin itu sebagaimana tafsirnya para mufassir, ya, arti amin adalah Allahumma istajib, Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah doa, ya Allah ijabahlah doa saya, ya. Jadi amin itu adalah artinya Allahumma Allahumma istajib, ya Allah ampun, ya Allah kabulkanlah, seperti itu. Kemudian ketika sholat berjamaah itu bagaimana cara membaca amin? Kapan? Yang jelas setelah sholat, setelah membaca Fatihah, waladhdallin. Di sini dijelaskan yustahabu an takuna ta'minal ma'mum ma'a ta'minil imam la qablahu wa la ba'dahu. Cara membaca amin ketika sholat berjamaah itu adalah serentak antara imam dengan makmum berbarengan. Jadi makmum nggak usah nunggu selesai aminnya imam, ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Imam dan makmum membaca amin secara berbarengan, la qablahu wa la ba'dahu, ya, itu. Kemudian dalam keterangan lain juga membaca amin disunahkan tidak hanya ketika Fatihah dalam sholat, ya. Kita membaca surah Al-Fatihah ketika ngaji, ya, ketika akan baca Quran, ketika mendoakan seseorang, pokoknya selesai waladhdallin dianjurkan membaca amin, ya. Kita lanjutkan hadis yang tadi, idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam membaca amin, ya, kalian ikut baca amin. Fa innal malaikata tu'aminu, sebab malaikat juga membaca amin. Malaikat juga mengaminkan, ikut baca amin. Jadi malaikat yang ada di sekeliling kita baca amin, malaikat juga baca amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang membaca amin dan malaikat ketika itu juga baca amin, artinya barengan antara dia dengan malaikat, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dan dosa-dosa kecilnya yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ketika kita sholat, entah itu sendirian, ya, munfarid, atau lebih-lebih secara berjamaah, pokoknya ketika selesai waladhdallin bacalah amin, ya. Namun etikanya baca aminnya jangan keras-keras, ya, jangan cara bentak-bentak, ya, sekedarnya aja, ya. Boleh pokoknya kita terdengar, ya, samping kita juga terdengar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah wa min dzalika al-qira'atu ba'dal jumu'ati, ya.
al-qira'atu ba'dal jumu'ati. Termasuk juga amaliyah yang jika dilakukan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-qira'atu ba'dal jumu'ati, membaca wirid, membaca zikiran khusus yang dibaca setelah sholat Jumat, ya, setelah sholat Jumat. Jadi ada zikiran khusus, ada wirid khusus itu yang dibaca setelah sholat Jumat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a idza sallamal imamu min sholatil jumu'ati qabla ayasniya rijlahu fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi, man qara'a idza sallamal imamu min sholatil jumu'ati, barang siapa yang membaca wiritan atau zikiran setelah salamnya imam, setelah saat sholat Jumat. Saya ulangi, barang siapa yang membaca wiritan setelah salamnya imam, setelah selesai salamnya imam saat sholat Jumat, qabla ayasnya rijlahu, dan kakinya belum berubah, artinya masih dalam posisi duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, pokoknya nggak berubah, ya, assalamualaikum, kakinya tetap nggak boleh berubah, maksudnya posisi duduk tawarruk. Apa yang dibaca? Fatihatal kitabi, membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Kemudian setelah itu wa qul huwallahu ahad, lanjut membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan setelah itu wa qul a'udzu birabbil falaq, membaca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian wa qul a'udzu birabbin nas, membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 4 surat tersebut, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, An-Nas, dibaca sebanyak masing-masing 7 kali. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falaq dan An-Nas juga 7 kali secara berurutan. Jika itu dibaca setelah sholat Jumat, setelah salam, ya, dan posisi kaki belum berubah, ya, masih dalam posisi duduk tahiyat akhir, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang. Wa utiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir, bahkan kata Nabi, dia akan diberikan ganjaran atau pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Luar biasa. Tapi mohon maaf ya, wiritan ini jarang, ya, jarang dilakukan oleh orang banyak, ya.
Saya pernah sholat Jumat di daerah Pekalongan gitu ya, itu rutin baca wiritan ini ya. Pokoknya setelah salam, kaki masih belum berubah ya, baca Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Falak sebanyak 7 kali ya. Itu serentak para jamaah ya, itu dipimpin bukan oleh imam, dipimpinnya oleh Bilalnya ya. Saya juga pernah sholat Jumat di daerah Klaten, Jawa Tengah juga sama seperti itu wiritannya dibaca, dipimpin oleh imam. Tapi mohon maaf kalau di sini jarang saya temukan ya. Termasuk ya di sini kayaknya enggak ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi para jamaah, wiritan ini bisa dilakukan secara berjamaah dan juga dilakukan secara sendirian. Kalau memang masjidnya nggak membiasakan baca wiritan tersebut, silakan para jamaah yang mungkin masih ada banyak waktu gitu ya, membaca wiritan ini ya. Jadi setelah salam, saat sholat Jumat ya, kaki masih dalam posisi duduk tawarruk, baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali ya, maka insya Allah ya, dengan ridho Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di riwayat lain itu ada ditambah dengan doa-doa ya, ada juga ditambah dengan syirannya Abu Nawas, Ilahilas Tuli itu ya. Namun dalam hadis ini hanya ini ya. Jadi Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak, Anas masing-masing 7 kali. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ini ya. Wa min dzalika ma jaa fi fadlil musafahati anin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, termasuk juga amaliyah atau perbuatan yang jika kita lakukan itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musafahah, bersalam-salaman ya. Maksudnya bersalaman ini ya pokoknya ketemunya tangan kanan kita dengan tangan kanan orang lain ya. Kan salamnya anak-anak zaman sekarang kan beda gitu ya, ada yang beginilah, ada yang beginilah, ada yang beginilah, segala macam ya. Tapi bersalamannya sebagaimana tuntunan Rasulullah adalah ya salaman seperti ini ya, gitu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yataqiyani fayasafahani wa yusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqo hatta yughfara lahuma dzunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar." Ma min muslimaini yataqiyani, tidaklah dua orang muslim yang keduanya berjumpa, bersua, fayatasafahani, kemudian keduanya itu bersalaman ya, atas dasar cinta, atas dasar kasih mengasihi, wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ya keduanya membaca sholawat nabi, illa lam yaftariqu hatta yaghfira lahuma dzunubahuma ya, kecuali sebelum dia berpisah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa keduanya, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang ya. Jadi termasuk sunnahnya Rasulullah ya, ketika kita berjumpa dengan kawan, dengan rekan, dengan kolega, kemudian kita saling bersalam-salaman ya, kemudian membaca sholawat nabi, entah itu dengan lafal sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sholawat yang lainnya lah ya, yang ringan-ringan saja, maka ya
orang yang bersalaman tersebut itu akan diampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya, ini amaliyah yang ringan sebenarnya, ya. Tapi terkadang kita belum tahu makna di balik itu. Jadi ketika kita berjumpa dengan siapapun, ya, dengan kawan, dengan rekan, di mana saja, ya, kita bersalaman, kemudian hentakan lisan kita, ya, baca salawat Nabi, ya, sallallahu ala Muhammad. Insyaallah, ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, demikian para jamaah sekalian, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tentang amaliyah-amaliyah yang bisa atau manfaatnya atau keistimewaannya bisa mengampuni dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat, ya, baik itu dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Sebenarnya ada banyak amaliyah-amaliyah lain, ya. Ini yang kita kaji hanya sebagian saja, ya, hanya beberapa saja. Namun kalau kita kaji secara mendalam banyak sekali, ya, amaliyah-amaliyah yang jika kita lakukan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan amal kebaikan, amal ibadah selain sebagai menunaikan kewajiban, juga kalau kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melebur dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat. Selanjutnya mungkin ada sesuatu yang, ya, oh ya, lafalnya ya, maksudnya ya, ya bagian, ya, baik, ya. Tadi doa tentang mendengar kumandang adzan, ya, yang memang hadis yang tertera dalam kitab ini, ya, karya dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Hadisnya memang seperti ini, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina, ya. Tapi memang dalam prakteknya, termasuk saya juga mempraktekkan, ya, ketika saya ngaji dengan anak-anak itu, ya, akhirnya awalnya dengan doa ini, ya. Tapi itu tidak menjadi sebuah masalah, ya, bagi saya, maksudnya pengetahuan saya, karena memang itu hanya lafalnya saja, ada yang diakhirkan, ada yang didahulukan. Tapi saya membaca sesuai dengan teks hadis yang tertera dalam kitab ini. Kalau toh umpamanya, ya, Bapak mau membaca sesuai dengan yang terbiasa dengan Bapak baca, nggak jadi masalah, ya. Seperti tadi, raditu billahi robba wa bi islami dina, di akhir, kemudian wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, atau ditambah, nggak jadi masalah, ya. Ini hanya sebuah doa. Yang penting bukan Quran, gitu, ya. Ya, Islamnya diduluin atau umpamanya Muhammadnya diakhirkan, nggak jadi masalah, gitu, ya. Jadi yang mungkin Bapak sudah biasa baca, nggak apa-apa seperti itu, ya. Tapi ini adalah teks hadisnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita mau berubah, gitu, ya, dalam membaca doanya, yang nggak jadi masalah, insya Allah nggak jadi masalah, gitu, Pak, ya, segera. Ya, enggak, Pak, ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, Waktu saya belajar dulu, hmm. tangan kanan dulu 3 kali baru tangan dulu. Hmm. Dan juga kaki tangan kanan dulu baru. Tapi saya jumpai sekarang, ya mungkin ada hadis yang belum saya jumpai, itu kanan kiri kanan kiri. Oh gitu ya. Ya, mana yang benar? Mana yang benar? Yang lebih afdal yang mana? Oh gitu. Terus yang kedua, kalau kita berwudu ada dua fungsi, misalnya baru tangan doang, kemudian kita kemana-mana begitu, itu ada batasan waktu nggak untuk menyambungnya ya ke rukun yang lainnya. Begitu apa misalnya boleh 5 menit atau berapa menit. Yang terakhir tadi saya pernah mendengar, tapi memang hadisnya belum saya jumpai. Ya, mengenai angin. Amin ya. Angin yang pertama tadi kan yang benar angin. Iya. Panjang ya. Iya. Ini matahari. Itu adalah artinya awal matahari atau awal matahari. Tapi kalau dibaca angin, misalnya angin itu saya dengar saya mengatakan aman bukan awal matahari. Iya iya. Kemudian ada lagi angin artinya dipercaya. Percaya. Nanti kita kan berjelas al-amin. Iya. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau dibaca itu salah lagi kan artinya masuk dengan berduyun-duyun. Iya. Jadi yang benar kami yang bagaimana ya baik. Ya baik, terima kasih pertanyaannya kepada Bapak. Kita kaji kembali. Saya jawab yang tentang amin tadi ya. Ya memang menjadi sebuah kesunahan, kita semua sudah memahami bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah ya di luar sholat, lebih-lebih di dalam sholat berdasarkan hadis tadi, itu kita disunahkan membaca lafal amin ya, yang lafalnya yang artinya adalah Allahumma istajib. Tadi saya katakan bahwa cara ya Pak, cara membaca amin itu ini sebagaimana dalam kitab mohon maaf At-Tadhkirah kalau nggak salah saya itu, pokoknya di di Syekh Nawawi di Nawawi Mekah itu saya pernah ngaji dan saya melihat langsung ya, ini cara bacanya amin, kemudian amin, amin dan amin ya, itu lafalnya artinya sama, cuma cara bacanya ya, cara membacanya ya, artinya sama tapi cara bacanya itu memang ulama ini cara bacanya adalah amin, kemudian ulama lain bacanya amin ya, jadi memang ikhtilaf ya, perbedaan pendapat gitu ya, tapi yang mukhtar atau yang ashah gitu ya adalah lafal amin gitu. Itu memang ada dalilnya Pak, ada keterangannya dalam kitab ya, itu karangan Syekh An-Nawawi, mohon maaf saya lupa kitabnya itu, saya punya ya, jadi saya sendiri sudah mengkaji gitu ya, jadi memang seperti itu. Nanti mungkin di waktu kita bisa kaji, dan juga saya kitabnya mohon maaf saya lupa, tapi ada. Kemudian tadi tentang wudu Pak, mohon maaf yang pertama tadi apa Pak, yang pertama itu oh iya baik. Salah satu dari kesunahan berwudu itu adalah menigakalikan basuhan. Jadi setiap basuhan itu kita 3 kali. Namun prakteknya memang berbeda-beda ya. Ada yang tangan kanan sekaligus 3 kali ya, kemudian juga ada yang selang-seling ya, kanan sekali kemudian kiri gitu loh. Tapi menigakalikan tersebut dengan 2 cara tersebut itu nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting tiga kali. Kenapa kok sampai 3 kali?
ya, itu agar lebih sempurna. Terkadang kalau kita cemas satu kali itu kurang sempurna, mungkin kurang gosokannya kurang dalam atau apa kan gitu, mungkin kurang nyampe siku, ya, makanya disunahkan 3 kali biar lebih sempurna, ya. Kalau saya untuk ditanya mana afdolnya, saya mengikuti versi guru saya. Jadi ketika saya ngaji di pesantren, ya prakteknya itu adalah kanan kemudian kiri, kanan kiri, kanan kiri, seperti itu. Saya yang diajarkan oleh guru saya seperti itu. Jadi menurut pandangan saya gitu ya, yaitu yang lebih afdal adalah seperti itu, ya. Jadi kanan kemudian kiri, kanan kemudian kiri. Tapi kalau mau praktek kanan langsung 3 kali gak jadi masalah kan gitu loh. Tapi yang saya pahami gitu, yang kalau pertanyaan afdal mana, ya kanan kemudian kiri kemudian kanan kiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika berwudu, ya terkadang ada jeda gitu Pak ya. Ketika kita membasuh, kemudian kita ada urusan lain atau nerima HP gitu, yang nerima jawaban HP, ya. Batasannya berapa menit gitu ya. Umpamanya kita membasuh muka, kok ada HP berdering. Nah, itu kemudian kita terima, ya. Nah, itu gimana saja. Baik, ya. Yang saya pahami begini, yang namanya wudu itu adalah kita sedang ibadah, ya. Wudu juga ibadah, ya, dalilnya jelas gitu ya. Jadi kalau kita sedang ibadah itu usahakan ya memang fokus, ya sekhusuk mungkin. Tadi itu yang kita bahas isbag gitu ya, menyempurnakan. Termasuk ketika kita ada urusan dunia, ya kita tinggalkan. Termasuk jawaban HP, kita kok ada HP berdering kita jawab, itu ya kita hindarkan. Karena kita sedang ibadah, etikanya pun kita pakai, ya kita fokus, ya gitu loh, ya. Jangan kita wudu kemudian ada panggilan HP, kemudian kita berhenti dulu sekian menit, ya. Itu malah ya kurang elok lah, ya secara etika beribadah kurang elok. Namun kalau seperti itu, ya mungkin alangkah baiknya, ya kalau dalam pemahaman saya lebih baik diulang dari awal gitu loh, ya. Baik, itu Bapak mungkin sekilas jawaban saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ilmu kita manfaat, dan juga ilmu-ilmu yang kita kaji dimanapun itu mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita sempurnakan kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridhoi ibadah kita kali ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.